Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Mari kita mengawali perjalanan hidup kita hari ini dengan doa pagi bersama Bapak Fupinus Juniartono. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, sahabat setia Kristus dimanapun berada saat ini. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam acara persekutuan doa pagi yang dilaksanakan hari ini. Kiranya kasih setia, sukacita, dan damai sejahtera Kristus senantiasa menyertai kehidupan kita semua. Mengawali ibadah kita, marilah terlebih dahulu kita heningkan diri untuk bersaat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Dengan penuh rasa syukur, kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas kesempatan di mana bersama sahabat-sahabat dan keluarga kami boleh bersama di Kau untuk bersekutu dalam ibadah doa pagi hari ini. Berkatilah ibadah ini, berkatilah juga kami semua yang selalu rindu mendengar suara-Mu. Bila sebentar kebenaran firman-Mu akan diberitakan, kami sadar bahwa dalam kelemahan dan keterbatasan kami memerlukan hikmat dan bimbingan Roh Kudus untuk menuntun kami satu persatu, sehingga kami boleh mempergumulkan firman-Mu dalam terang kuasa-Mu. Urapi juga kami yang akan menyampaikan firman-Mu, demikian juga rekan-rekan kami yang mendengarkannya. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti, hanya ke dalam tangan pimpinan-Mu saja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Sahabat Kristus yang setia, sebelum kita lanjutkan ibadah ini bersama Bapak Octavianus Eman, marilah bersama kita naikkan sebuah pujian yang diambil dari NKB 13, bait pertama dan ketiga. O Allahku, jenguklah diriku. Jenguklah diriku, pujilah hati dan pikiranku.
Sahabat Kristus yang setia, renungan kita kali ini saya beri tema menentukan pilihan. Bacaan diambil dari kitab 1 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai 13 dan akan saya bacakan ayatnya yang ke-11 saja yang akan mendukung perenungan kita hari ini yang demikian bunyinya. Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mau mendengar firman Tuhan, menyimpan, memelihara dan mempergumulkannya, serta melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Hosiana. Sahabat Kristus yang setia, di dalam hidup ini kita diperhadapkan dengan banyak pilihan. Mulai dari pilihan yang ringan, misalnya seorang ibu rumah tangga yang harus menentukan menu apa yang akan dimasak hari itu untuk dihidangkan buat seluruh keluarga. Tetapi ada juga pilihan-pilihan yang berat yang akan menentukan masa depan seseorang. Memilih teman hidup misalnya, atau bagi siswa-siswi yang baru tamat SMA, mau melanjutkan kuliah di mana, ambil jurusan apa, seringkali tidaklah mudah menentukan sebuah pilihan. Pada suatu hari di sebuah desa digelar acara lomba melukis yang diikuti oleh sejumlah pemuda yang tergabung dalam karang taruna desa itu. Memang di desa tersebut ada banyak pemuda yang mempunyai prestasi cukup bagus dalam hal melukis. Di antaranya adalah Anton. Setelah seluruh karya lukisan dikumpulkan, dewan juri mulai memberikan penilaian. Dan ternyata memang semua lukisan yang masuk bagus. Tetapi dewan juri melihat ada satu nilai lebih dari lukisan yang dibuat Anton daripada lukisan-lukisan yang lain. Yaitu ada bagian-bagian yang melengkapi lukisan itu yang menggambarkan potensi sumber daya yang ada di desa itu yang menunjang perekonomian warga. Anton melukis panorama alam pedesaan yang indah, ada gunung, sungai, tetapi juga sawah dengan tanaman padi yang menguning, yang menggambarkan sumber penghasilan bagi warga dari sektor pertanian. Dan juga ada lukisan ternak seperti ayam, kambing, sapi yang menggambarkan sumber penghasilan bagi warga dari sektor peternakan. Akhirnya dewan juri memutuskan lukisan Anton sebagai lukisan terbaik dari semua karya lukisan yang ada. Bukan sekedar dinilai dari bagus, indah, dan menariknya lukisan itu secara tampilannya, tetapi juga nilai yang terkandung di dalam lukisan Anton yang mengungkapkan berbagai sumber daya yang dimiliki desa itu untuk membangun kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Sahabat yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, mata kita dengan cepat melihat dan mengagumi apa yang bagus, yang elok, yang indah dan menarik secara fisik. Tetapi kejelian hati yang seharusnya menentukan pilihan. Ternyata memilih bukanlah hal yang sederhana. Dalam perikop bacaan kita hari ini, tampaknya Samuel juga mengalami kesulitan dalam hal memilih. Setelah Saul ditolak oleh Tuhan untuk menjadi raja akibat dari ketidaktaatannya, Tuhan mengutus Samuel untuk memilih siapa yang akan menjadi raja dari antara anak-anak Isai. Satu persatu anak-anak Isai tampil di depan Samuel, mulai dari Eliab, Abinadab, sampai dengan yang ketujuh. Tetapi tidak ada dari semuanya yang dikenan Tuhan. Semua ditolak. Apa yang terjadi selanjutnya? Kita lihat ada sesuatu peristiwa di luar dugaan yang terjadi, yang dialami Daud, yang tidak pernah dibayangkan dan dipikirkan sebelumnya, bahwa ia akan diurapi Samuel menjadi raja. Kalau kita cermati kisah ini,
Bukankah terkesan bahwa Daud seolah-olah tidak dikehendaki kehadirannya ketika ia tidak disertakan sejak awal pada jamuan makan yang disediakan ayahnya? Bukankah sebenarnya Isai selaku ayah Daud bisa saja mengizinkan Daud ikut serta bersama saudara-saudaranya yang lain pada saat seleksi itu dilaksanakan? Sekalipun pada saat itu Daud sedang punya tugas mengembalakan kambing domba. Tetapi kita lihat, kuasa Tuhan atas rencananya tak bisa dibelokkan oleh siapapun. Tuhan membuat situasi berubah dan menghadirkan si bungsu Daud yang akhirnya diurapi menjadi raja. Sahabat, apakah yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Saya ajak sahabat untuk menyimak apa yang dikatakan Tuhan kepada Samuel di ayatnya yang ke-7. Ya, 1 Samuel 16 ayat 7 mengatakan demikian. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Hal ini dikatakan Tuhan kepada Samuel ketika Eliab tampil di hadapan Samuel, dan Samuel berpikir dialah yang akan dikenan oleh Tuhan karena penampilan fisiknya yang bagus, karena perawakannya yang tinggi. Tetapi di sini Tuhan ingin mengajarkan kepada Samuel untuk memilih tidak sebatas penampilan fisiknya, tetapi berdasarkan cara Tuhan memandang, yaitu dengan melihat hati. Pengalaman Samuel menolong kita belajar untuk selalu mengandalkan dan melibatkan Tuhan dalam memutuskan sesuatu. Kita harus minta petunjuk Tuhan dalam menentukan suatu keputusan. Jangan bersandar pada pikiran dan pendapat kita sendiri saja. Pada saat Samuel terbatas pandangannya, ia memerlukan Tuhan untuk campur tangan menolongnya. Jalan hidup kita tidak ditentukan oleh keputusan yang kita ambil, melainkan rencana Allah dan anugerahnya yang melampaui pikiran kita. Sahabat Kristus yang setia, apakah yang dialami sahabat saat ini? Mungkin sahabat sedang tidak diinginkan oleh seseorang yang sahabat percaya. Sahabat merasa diremehkan dan tidak diperhitungkan orang lain. Mungkin juga sebaliknya, selama ini tanpa disadari kita sering memandang rendah orang lain, menganggap minor orang lain, mengesampingkan orang lain karena ia kita anggap tidak penting. Baiklah, melalui momen-momen Minggu Prapaskah ini, marilah kita sadar dan berefleksi diri. Izinkan Tuhan untuk menjenguk diri kita, menguji hati dan pikiran kita, dan menjadikan kita benar. Kita arahkan terus pandangan dan harapan kita kepada Allah, pribadi yang telah memilih dan membawa Daud merasakan pengalaman yang luar biasa, yaitu menjadi raja. Percayalah bahwa campur tangan Tuhan menyertai kehidupan kita. Sesuatu yang baik yang tidak pernah kita bayangkan dan pikirkan akan kita alami. Bahkan dalam situasi terburuk sekalipun, Allah dapat mengubahnya menjadi kebaikan melalui karya tangan kasih-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sahabat Kristus yang setia, marilah sekarang kita naikkan doa-doa syafaat. Terima kasih Tuhan, manakala Dikau sudah menyertai kami dalam persekutuan doa pagi hari ini. Kiranya semua yang telah kami terima lewat ibadah ini tidak berlalu dengan sia-sia, namun semakin menumbuhkan pengenalan kami akan Dikau dan semakin menguatkan dan mendewasakan kami dalam iman. Kami terus membawa dalam doa-doa kami kasus COVID-19 yang masih merajalela. Kiranya Dikau dukung semua pihak
yang berusaha menghentikan pandemi ini, sehingga pada akhirnya sungguh-sungguh pandemi ini bisa terhenti. Dikau sembuhkan para pasien yang terpapar, Dikau lindungi tenaga-tenaga medis yang merawat, Dikau sertai proses vaksinasi yang masih terus berlangsung hingga saat ini, dan Dikau sadarkan setiap anggota masyarakat untuk tetap terus tekun dan taat mematuhi protokol kesehatan. Dikau dukung pula pihak pemerintah dan segenap jajarannya, bahkan semua mereka yang terlibat aktif mengatasi berbagai macam persoalan, khususnya musibah bencana alam yang terjadi di mana-mana, agar dapat disiasati dan disikapi dan dilakukan dengan baik dan lancar, serta semua korban dapat memperoleh perhatian dan bantuan secukupnya. Tuhan Dikau berkati juga setiap jemaat-Mu untuk kesehatan mereka, usaha pekerjaan mereka, serta kehidupan rohani mereka, agar mereka tetap terus taat dan setia pada Tuhan, rajin beribadah, dan rindu mengikuti acara-acara gerejawi yang diadakan. Akhirnya kami mau serahkan kegiatan dan pelayanan kami hari ini. Dikau pimpin kami, sehingga kami dapat melakukannya yang terbaik, menjadi berkat bagi banyak orang, bermanfaat dalam berbagai hal, dan di dalam semuanya biarlah nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Amin. Hosiana, 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 amin. Sahabat, demikianlah doa pagi telah selesai. Selamat beraktivitas. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan selalu ikuti protokol kesehatan. Salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.